warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat klinik IPA yang berbahagia? Kali ini jumpa lagi bersama saya di klinik IPA. Dan hari ini kita akan belajar tentang gaya ya adik-adik sekalian. Mulai dari definisi gaya itu apa, alat ukurnya apa, dan macam-macamnya. Nanti di part yang kedua insya Allah kita akan belajar tentang hukum-hukum Newton. Karena pembahasan gaya ini pasti tidak akan pernah terlepas dari hukum Newton. Kali ini kita berada di lab. Ini saya sudah siapkan beberapa alat peraga sederhana ini seperti ini. Nanti mungkin bisa membantu kalian dalam memahami apa itu gaya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pembahasan kita masih sangat sederhana, kita sesuaikan dengan pembahasan di tingkat SMP atau SD. Gaya dalam pengertian IPA itu berbeda dengan pengertian dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Gaya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah style atau bergaya itu penampilan, terkait dengan penampilannya. Tapi kalau gaya dalam IPA itu bukan itu. Gaya dalam ilmu IPA disebut dengan tarikan atau dorongan. Jadi ketika kita memberikan gaya kepada benda ya dengan cara didorong atau ditarik. Seperti ini contohnya ya. Ini ada mobil-mobilan ini. Berarti mobil-mobilan ini akan saya kasih gaya. Nah, artinya ini gaya itu dorongan atau sebaliknya ditarik, tarikan atau dorongan itulah gaya. Gaya itu bisa diukur dengan menggunakan neraca pegas. Nah, seperti ini namanya neraca pegas, ini satuannya Newton. Satuan yang digunakan dalam SI atau dalam sistem MKS itu adalah Newton. Nah, satuan yang lain itu adalah din, di mana 1 Newton sama dengan 10⁻5 din. Kenapa bisa begitu? Karena inilah alasannya kenapa 1 Newton itu setara dengan 10⁻5 din. Sekarang akan kita peragakan apa sih akibatnya kalau benda itu dikenai gaya ya. Jadi yang pertama saya akan membuktikan bahwa ketika benda dikenai gaya, benda yang diam bila dikenai gaya maka akan menjadi bergerak. Benda diam akan menjadi bergerak. Perhatikan contoh. Mobil diam, sekarang akan saya dorong. Dia akan bergerak. Nah, yang kedua, benda yang bergerak bisa jadi diam. Contoh, misalnya ada benda yang bergerak. Ini ada benda yang bergerak. Saya akan dorong, dia akan diam. Perhatikan contoh ya. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah benda. Contoh, benda ini akan bergerak maju ke depan dan akan saya dorong 90 derajat ke arah kanan. Ya, perhatikan. Misalnya ada benda seperti ini bergerak. Nah, saya dorong. Jadi berbelok arah. Lihat. Berikutnya adik-adik sekalian, gaya dapat mengubah bentuk. Lihat ya. Saya mengenal bentuknya semacam ini. Akan saya dorong. Nah, saya dorong. Benda menjadi berubah bentuk. Itulah akibat gaya ketika mengenai suatu benda. Sekarang akan kita pelajari macam-macam gaya. Gaya itu bisa dibedakan menjadi 2 macam ya. Yang pertama adalah gaya sentuh dan yang kedua adalah gaya tidak sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh itu adalah gaya yang apabila dia bekerja pada suatu benda maka sumber gayanya harus bersentuhan secara langsung. Contohnya adalah gaya otot. Nah, kita punya otot nih. Otot ini bisa kita gunakan untuk mendorong mobil. Maka mobil ini hanya bisa terdorong oleh otot kita, oleh tangan kita, kalau tangan kita sebagai sumber gaya itu bersentuhan langsung dengan mobilnya. Ya. Nah, ini namanya gaya sentuh. Terus berikutnya ada gaya yang tidak sentuh. Gaya yang tidak sentuh atau gaya tak sentuh itu adalah gaya-gaya yang bisa bekerja pada suatu benda tanpa harus bersentuhan secara langsung. Kok bisa? Contohnya apa? Contohnya adalah gaya magnet. Ini saya punya magnet. Ya, saya punya magnet. Terus kemudian ini ada sebuah baterai. Perhatikan baterainya ini ya.
baterai ini akan dapat bergerak kalau ditarik oleh magnet. Nah, ini namanya gaya tidak sentuh. Baiklah adik-adik sekalian, sekarang kita akan pelajari lebih banyak lagi apa itu macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot ya. Gaya otot. Gaya otot itu karena sumber gayanya berasal dari otot. Ya, mudah sekali ini gaya otot. Nah, ini gaya otot. Berikutnya ada gaya pegas. Ini adalah sebuah pegas. Pegas itu memiliki kemampuan untuk menarik. Saya akan buktikan. Nah, ini saya tarik, maka akan ditarik ke atas. Berikutnya ada gaya tegangan tali. Lihat. Apabila kita menggantung benda, maka talinya akan menjadi kencang. Ini namanya gaya tegangan tali. Jadi gaya tegangan talinya akan menahan benda supaya tidak jatuh. Perhatikan, bedakan dengan tali yang ini. Tali yang ini kendor, berarti belum ada gaya tegangan tali yang bekerja. Tetapi ketika ini ditaruh beban, maka tali ini akan melawan berat benda. Ini disebut gaya tegangan tali. Berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek. Perhatikan. Ini adalah roda mobil-mobilan. Roda ini akan bisa berputar kalau kita sentuhkan dengan permukaan meja ini. Nah, perputaran roda mobil-mobilan itu karena adanya gaya gesek. Atau contoh yang berikutnya adalah mobil ini saya dorong. Mula-mulanya dia akan bergerak, tetapi setelah beberapa saat dia akan berhenti. Pertanyaannya, siapa yang menghentikan mobil itu? Maka jawabannya adalah yang menghentikan mobil itu adalah gaya gesek. Jadi gaya gesek itu bisa menghambat laju, tapi punya keuntungan juga. Dengan adanya gaya gesek, roda ini bisa berputar. Seandainya tidak ada gaya gesek antara roda dengan permukaan meja, maka rodanya tidak akan berputar, melainkan slip atau tergelincir. Berikutnya adik-adik sekalian, ada namanya gaya normal. Gaya normal ya. Nih, kalau benda ini saya letakkan di atas meja, maka menurut teori fisika dia akan mendapatkan gaya normal yang arahnya adalah tegak lurus ke atas, tegak lurus terhadap permukaan meja ini. Gaya normal dalam kasus ini dia akan melawan gaya berat sehingga mobil ini tetap berada dalam kondisi diam secara vertikal, ya, tidak naik juga tidak ke bawah lagi karena adanya gaya normal. Jadi gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Nah, itu macam-macam gaya sentuh. Ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya tegangan tali, ada gaya gesek, ada gaya normal. Oh iya, satu lagi, ada yang namanya gaya apung. Ini namanya gaya apung atau gaya Archimedes. Jadi benda yang berada di dalam cairan atau fluida, maka dia akan mendapatkan gaya apung yang arahnya ke atas. Tidak peduli benda itu sedang tenggelam atau sedang terapung. Meskipun benda itu sedang tenggelam, maka dia tetap mendapatkan gaya apung. Jadi jangan salah paham ya. Jadi yang mendapatkan gaya apung itu bukan hanya benda yang terapung, pokoknya benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, air, zat cair atau udara, maka dia akan mendapatkan gaya apung. Nah, itu adik-adik sekalian macam-macam gaya sentuh ya. Masih ingat ya? Gaya otot, kemudian ada gaya pegas, ada gaya apung, gaya tegangan tali, gaya gesek, gaya normal. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk gaya sentuh. Nah, sekarang gaya tidak sentuh. Gaya tidak sentuh seperti yang di awal tadi sudah saya peragakan. Ada namanya gaya magnet. Iya, gaya magnet. Jadi magnet bisa menarik benda meskipun belum bersentuhan. Namanya gaya tidak sentuh. Terus kemudian ada gaya listrik.
Berikutnya ada gaya berat atau gravitasi. Lihat, semua benda yang berada di permukaan bumi maka dia akan ditarik ke bawah. Namanya gaya berat akibat adanya percepatan gravitasi. Nah, itu adik-adik sekalian contoh macam-macam gaya sentuh dan gaya tidak sentuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nah kita lanjutkan adik-adik sekalian, gimana setelah mengikuti kegiatan percobaan tadi? Semuanya paham ya apa perbedaan antara gaya sentuh dan gaya tidak sentuh? Lebih jelasnya mari kita tulis di papan tulis. Nah, adik-adik sekalian, untuk menggambarkan sebuah gaya sangat mudah sekali. Gaya itu digambarkan dengan sebuah anak panah. Nah, arah anak panah itu menunjukkan arah gaya, sedangkan panjang panah itu menunjukkan besarnya gaya. Semakin panjang berarti gayanya harus semakin besar. Atau dengan kata lain, kita harus menggambarkan anak panah yang lebih panjang untuk gaya-gaya yang lebih besar. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya ya, ada sebuah balok itu bermasa 5 kg. Nah, kemudian didorong dengan gaya 20 Newton. Bagaimanakah gaya-gayanya? Contohnya adik-adik sekalian, ini ada sebuah balok bermasa 5 kg. Di sana ada 4 gaya sekaligus. Ya. 2 buah gaya yang arahnya adalah horizontal, yaitu F sebesar 50 Newton ke kanan, kita sebut saja F1, sedangkan F2 adalah 40 Newton yang arahnya ke sebelah kiri. Kemudian ada 2 buah gaya yang vertikal. Yang pertama adalah gaya berat yang arahnya adalah ke bawah, yaitu ke pusat bumi, dan yang kedua adalah gaya normal yang arahnya adalah vertikal ke atas melawan arah gaya berat sebesar 50 Newton. Nah, perhatikan gambar. Untuk gaya-gaya yang sebesar 50 Newton ini harus kita gambarkan dengan anak panah yang panjangnya hampir sama atau sama ya. Nah, perhatikan ini panjangnya sama, ini kurang panjang sedikit ya. Kita revisi. Nah, panjangnya hampir sama. Berarti ini sama dengan ini, kurang panjang sedikit. Ini harus sama dengan ini karena sama-sama nilainya 50 Newton. Sedangkan ini harus lebih pendek karena nilainya cuma 40 Newton. Begitulah cara menggambarkan gaya yang bekerja pada benda. Jadi menggambar gaya itu dengan menggunakan anak panah. Arah panah menunjukkan arah gaya, sedangkan panjang panah menunjukkan besar atau kecilnya gaya. Nah, adik-adik sekalian, saya akan mengajarkan kalian untuk menggambarkan gaya berat. Ya, bagaimana kita menggambarkan gaya berat? Perhatikan papan tulis sebagai berikut ini. Nah, perhatikan ya. Ini adalah balok berada di atas lantai. Maka gaya beratnya itu kita gambar dari pusat massa yang arahnya ke bawah. Nah, seperti ini cara menggambarkan gaya berat. Jadi kita mulai dari pusat massanya. Nah, bagaimana kalau bendanya di bidang miring seperti ini? Ini di bidang miring dengan kemiringan misalnya dengan sudut tertentu ya. Maka berat itu tetap digambarkan ke sini. Ini beratnya. Ini beratnya harus tetap ke bawah menuju ke pusat bumi. Nah, terus kemudian barulah kita uraikan ya. Kalau ini sudutnya theta, di sini adalah sudutnya theta, maka ini adalah beratnya. Maka yang ada di samping ini berarti V dikalikan cos theta. Sedangkan ini sama dengan ini.
diproyeksikan. Sedangkan ini adalah W sin theta. Tentu kalian akan menjadi pusing ya, cos itu apa, sin itu apa. Lebih baik kalian tanyakan kepada guru dan perdalam di materi USN ya. Nah, yang perlu saya garis bawahi, lihat ini. Beratnya itu tetap ke sini. Nah, beratnya tetap ke sini, bukan ke sini ya. Nah, kalau di sini itu adalah W cos theta, bukan W. Nah, bukan W. Jadi W-nya ke sini. Beratnya ya. Baik. Nah, sekarang kita akan menggambarkan gaya normal. Gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang muncul akibat adanya sentuhan antara dua permukaan. Contohnya ini. Ini balok ini kan bersentuhan dengan lantai misalnya, maka munculnya gaya normal ke sini. Nah, ini gaya normal. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus tegak lurus. Nah, ini harus siku-siku. Nah, ini juga gaya normal, harus siku-siku sana. Nah, ini gaya normal, siku-siku dengan bidang miringnya, sehingga nanti gaya normal akan berlawan arah dengan berat dikalikan dengan cos sudutnya. Gaya normal ya. Misalnya di sini ada tembok, ada tembok, kemudian ada papan diletakkan. Ada papan diletakkan, ini adalah lantai. Maka di sini ini papan, gaya normalnya ke sana. Nah, ini harus tegak lurus dengan temboknya. Ini juga ada gaya normal ke sana. Ini gaya normal, tegak lurus terhadap lantai. Itu cara menggambarkan gaya normal dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan ajarkan bagaimana menggambarkan gaya tegangan tali. Oke ya, hapus. Ada benda digantung. Kalau ada benda digantung, berarti bendanya akan mendapatkan gaya berat. Ini gaya berat. Nah, gaya berat ini akan menyebabkan talinya menjadi tegang. Maka muncullah gaya tegangan tali. Nah, itu dia gaya tegangan tali. Atau contoh lain, misalnya ada benda. Nah, ditarik, dihubungkan dengan tali. Ini ada M1, ada M2. Tarik dengan gaya F. Ini talinya. Nah, maka M1 akan bergerak bersama-sama dengan M2 karena dihubungkan dengan tali. Maka M1 akan ditarik dengan gaya tegangan tali ke sana. Sedangkan M2 itu akan melawan gaya tegangan tali. Nah, seperti ini. Namanya gaya tegangan tali. Atau kalau dalam katron misalnya, W, misalnya ini M1 bagi W1, M2 berarti beratnya 2. Di sana ada tegangan tali, di sini juga ada tegangan tali. Nah, itu cara menggambar tegangan tali. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar gaya geser? Oke, lanjut ya, geser. Misalnya ada balok diletakkan di lantai yang kasar, maka akan muncul gaya geser. Kalau ini ditarik ke sana, maka akan muncul gaya geser. Nah, F gesek, gaya gesek, arahnya harus melawan gaya yang menyebabkan benda ini bisa bergerak. Jadi gaya gesek harus digambarkan dengan gaya yang berusaha menggerakkan benda. Ya, tergantung. Kalau bendanya diam, maka gaya geseknya gaya gesek statis. Kalau bendanya bergerak, maka gaya geseknya disebut gaya gesek kinetis seperti ini. Tentu ada beratnya ya. Ini beratnya ke sana dan ada gaya normal. Nah, seperti ini cara menggambarkan gaya. Gampang kan? Dan ini kalian harus lakukan karena ketika mengerjakan soal kalian harus memperhitungkan besarnya dan arah gaya yang bekerja pada benda itu. Satu lagi, gaya apung. Bagaimana kita menggambarkan gaya apung? Oke. Nah, misalnya di sini adalah air. Terus kemudian di sini ada balok yang sedang mengapung. Ini balok ya. Nanti di sini ada gaya berat, kemudian ke sana ada gaya apung atau gaya Archimedes. Ini gaya apung arahnya ke atas melawan gaya berat. Nah, begitu adik-adik sekalian cara menggambarkan gaya.
gaya. Berikutnya adik-adik sekalian, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendorong suatu benda yang berat ya. Misalnya kita di jalan ada mobil yang sedang mogok, kemudian si sopir untuk menyalakan mobilnya itu minta bantuan orang untuk mendorongnya. Nah, seringkali kita melihat kalau mobil itu didorong dengan satu orang maka akan sangat berat. Oleh karena itu mobil biasanya didorong oleh beberapa orang sekaligus. Nah, berarti dalam suatu benda memungkinkan adanya beberapa macam gaya sekaligus yang bekerja secara bersamaan. Oleh karena itu ada istilah resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya itu adalah jumlah-jumlah gaya. Bagaimana kita menjumlahkan suatu gaya kalau arahnya berbeda-beda? Untuk itu kali ini kita akan pelajari itu ya, karena itu adalah sangat penting. Nah, adik-adik sekalian, sementara untuk menyederhanakan pembahasan, maka kasus untuk resultan gaya kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya yang searah dan segaris kerja. Contohnya seperti ini, searah segaris kerja itu seperti ini, ya, kanan semua segaris kerja. Terus kemudian yang kedua adalah gaya yang berlawanan arah dan segaris kerja. Seperti ini. Ini ada yang ke kanan yaitu F1 dan F3, ada yang ke kiri yaitu F2. Bagaimana kita menjumlahkan? Sangat mudah sekali. Untuk gaya-gaya yang searah maka semuanya kita jumlahkan. Sedangkan untuk gaya-gaya yang saling berlawanan arah maka yang berlawanan arah saling mengurangi. Seperti apa sih maksudnya? Seperti ini contohnya ya. Misalnya di sini itu adalah 40 Newton, yang ini 30 Newton, yang ini 35 Newton. Berapa resultannya? Jadi resultannya itu adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Sehingga hasilnya adalah 40 Newton ditambah 35 Newton ditambah 30 Newton. Berarti harus ada 105 Newton yang arahnya adalah ke kanan. Karena semua gaya arahnya ke kanan. Masih ingat ya, jadi sekalian, gaya itu adalah besaran vektor. Oleh karena itu dia memiliki arah. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini misalnya adalah 60 Newton. Ini misalnya 20 Newton. Yang F2 misalnya adalah 40 Newton. Maka resultan gayanya atau R-nya itu adalah yang ke kanan kita jumlahkan, berarti F1 ditambah F3, kemudian yang ke kiri kita kurangkan F2. Berarti F1 nya adalah 60 Newton plus 20 Newton dikurangi 40 Newton. Hasilnya adalah 80 Newton dikurangi 40 Newton, berarti hasilnya adalah 40 Newton kemana? Ke kanan. Jadi arahnya mengikuti arah gaya yang lebih besar. Ini yang dimaksud dengan resultan gaya. Nah, selain dua bentuk ini biasanya ada saja soal yang membahas gaya-gaya yang saling tegak lurus. Bagaimana kalau kita menghitung gaya-gaya yang saling tegak lurus? Nah, perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar di papan tulis itu, adik sekalian. Ini ada dua buah gaya. Ini kita sebut F1, yang sini kita sebut F2. Nah, gaya ini tidak garis kerja, tapi saling tegak lurus atau membentuk sudut siku atau 90 derajat. Nah, bagaimana cara menghitung resultan gaya ini? Nah, adik sekalian, kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada benda ditarik semacam ini, maka benda itu pasti akan bergerak kemana? Akan bergerak ke sana. Nah, ke sana ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi inilah resultan gayanya ke sana nih. Nah, ini R-nya. Oke ya. R-nya. Ini saya proyeksikan di sini.
Ini saya geser ke sini. Set. Nah, berarti ini adalah 60 Newton karena panjangnya sama, 60 Newton. Di sini F2. Oke, maka nilai R ini kan sama dengan sisi miring dari sebuah segitiga. Masih ingat ya? Maka berlaku R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, yaitu akar dari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat sama dengan akar dari resultan gayanya adalah 100 Newton. Nah, seperti ini ya sekalian, itu gaya-gaya yang saling tegak lurus, maka kita selesaikan dengan persamaan Pythagoras. Nah, itulah yang dimaksud dengan resultan gaya atau jumlah gaya. Demikian yang kita bahas untuk bagian yang pertama ini. Nanti bagian yang kedua kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton. Terima kasih, semoga bermanfaat video yang sederhana ini. Selamat belajar, semoga kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.